Bab 2. Kesulitan-kesulitan khusus tertentu bagi saya tampaknya menghalangi pembelajaran langsung mengenai narsisme. Alat utama kami untuk mengaksesnya mungkin akan tetap menggunakan analisis parafrenia, seperti halnya neurosis transferensi, memungkinkan kita untuk melacak impuls insting libidinal. Demensia precox dan paranoid memberi kita pengetahuan tentang psikologi ego. Sekali lagi, untuk sampai pada pemahaman tentang apa yang tampaknya begitu sederhana pada fenomena normal, kita harus beralih ke bidang patologi dengan distorsi dan hiperbolanya. Pada saat yang sama, cara pendekatan lain tetap terbuka bagi kita, di mana kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang narsisme. Sekarang, saya akan membahas dalam urutan sebagai berikut: studi tentang penyakit organik, hipokondria, dan kehidupan erotis seks. Dalam memperkirakan pengaruh penyakit organik terhadap distribusi libido, saya mengikuti saran yang diucapkan oleh Sandor Ferenczi kepada saya. Hal ini dikenal secara universal dan kami menganggapnya sebagai sesuatu yang normal, bahwa seseorang yang disiksa oleh rasa sakit dan ketidaknyamanan organik mencampakkan minatnya terhadap hal-hal dari dunia luar selama tidak berhubungan dengan penderitanya. Pengamatan lebih dekat mengajarkan kita bahwa dia juga menarik minat libidinal dari objek cintanya. Selama dia menderita, dia berhenti mencintai. Sifat umum dari fakta ini bukanlah alasan mengapa kita harus terhalangi untuk menerjemahkannya ke dalam istilah teori libido. Kemudian harus kami katakan, orang yang sakit menarik kembali kateksis libidinalnya ke arah egonya sendiri dan memancarkannya kembali seketika dia pulih. Jiwanya tinggal dalam rongga sempit molarnya, kata Wilhelm Busch, penyair yang menderita sakit gigi. Di sini libido dan minat ego berbagi nasib yang sama, dan sekali lagi tidak bisa dibedakan satu sama lain. Egoisme yang lazimnya terjadi pada orang sakit mencakup keduanya. Kami rasa hal ini sangat alami karena kami yakin bahwa jika berada di situasi yang sama, kita pun akan berperilaku dengan cara yang sama. Bagaimana perasaan seseorang kekasih, betapapun kuatnya, terusir oleh penyakit jasmania dan tiba-tiba digantikan oleh ketidakpedulian total, adalah tema yang telah dieksploitasi oleh penulis komik hingga batas tertentu. Kondisi tidur juga menyerupai penyakit narsistik apabila dilihat dari adanya penarikan posisi libido ke diri subjek sendiri, atau lebih tepatnya pada keinginan tunggal untuk tidur. Egoisme mimpi sangat cocok dengan konteks ini. Di kedua kondisi yang kita miliki ini, jika tidak ada yang lain, adalah contoh-contoh dari perubahan distribusi libido yang merupakan akibat dari perubahan ego. Hipokondria, seperti halnya penyakit organik, memanifestasikan dirinya sebagai sensasi kecemasan dan nyeri pada tubuh, dan memiliki efek yang sama dengan penyakit organik perilaku distribusi libido. Penderitanya akan menarik kembali baik minat maupun libido, terutama libido, dari objek-objek dunia eksternal dan memusatkan keduanya pada organ yang membutuhkan perhatian. Perbedaan antara hipokondria dan penyakit organik sekarang menjadi jelas. Pada penyakit organik,
Sensasi yang mendasari didasarkan pada perubahan organik yang dapat dibuktikan, sedangkan pada hipokondria tidak begitu. Namun, hal itu sepenuhnya akan sesuai dengan konsep umum kami mengenai proses neurosis. Jika kita memutuskan untuk mengatakan bahwa hipokondria itu pasti benar, maka perubahan organik seharusnya diduga ada di dalamnya juga. Namun, akan menjadi seperti apakah perubahan ini? Di titik ini, kami akan membiarkan diri kami dibimbing oleh pengalaman kami yang menunjukkan bahwa sensasi ragawi akan suatu hal yang tidak menyenangkan dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami hipokondria juga terjadi pada neurosis yang lain. Telah saya katakan sebelumnya bahwa saya cenderung menggolongkan hipokondria dengan neurastenia dan neurosis ansietas sebagai sebuah neurosis aktual yang ketiga. Mungkin tak perlu menduga terlalu jauh bahwa kasus neurosis lain, sejumlah kecil hipokondria secara reguler terbentuk pada saat yang bersamaan juga. Kami punya contoh terbaik mengenai hal ini, yaitu pada neurosis ansietas dengan suprastrukturnya, yakni histeria. Jadi, prototip familiar dari organ yang sensitif terhadap nyeri yang entah bagaimana berubah dan dalam artian umum belum sakit adalah organ genital dalam keadaan eksitasi. Dalam kondisi demikian, organ tersebut menjadi penuh dengan darah, bengkak dan lembab, dan merupakan tempat dari sensasi yang beragam. Izinkan kami sekarang dengan mengambil contoh bagian tubuh mana saja, menggambarkan aktivitasnya dalam mengirimkan stimulus yang menggairahkan secara seksual ke pikiran sebagai erotogenisitasnya. Dan izinkan kami merefleksikan lebih jauh pertimbangan-pertimbangan di mana teori seksual kami diposisikan, yang telah lama membiasakan kami pada gagasan bahwa bagian tubuh tertentu lainnya, zona erotogenik, dapat bertindak sebagai pengganti alat kelamin dan berperilaku secara analog dengan organ tersebut. Kami hanya mempunyai satu langkah lagi yang harus diambil. Kita dapat memutuskan untuk menganggap erotogenisitas sebagai karakteristik umum dari semua organ dan kemudian dapat berbicara tentang peningkatan atau pengurangan erotogenisitas di bagian tubuh tertentu. Untuk setiap perubahan erotogenisitas organ-organ, mungkin kemudian ada perubahan paralel kateksis libidinal pada ego. Faktor-faktor seperti itu akan membentuk apa yang kita yakini sebagai yang mendasari hipokondria dan apa yang mungkin memiliki efek yang sama dengan distribusi libido sebagaimana diproduksi oleh penyakit jasmania pada organ-organ. Kami lihat bahwa jika kami mengikuti alur pemikiran ini, kami akan menghadapi masalah tidak hanya dari hipokondria, tetapi juga dari neurosis aktual lainnya, neurastenia dan neurosis ansietas. Karena itu, izinkan kami berhenti pada titik ini. Tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan psikologis murni untuk menembus sejauh itu. Di balik batas-batas penelitian fisiologis, saya hanya akan menyebutkan bahwa dari sudut pandang ini kita dapat menduga bahwa hubungan antara hipokondria dan parafrenia mirip dengan hubungan neurosis aktual lainnya dengan histeria dan neurosis obsesif.
kita dapat menduga bahwa hal itu bergantung pada libido ego, sebagaimana yang lainnya bergantung pada libido objek. Dan ansietas hipokondriakal merupakan penyeimbang sebagai yang berasal dari libido ego, dari ansietas neurotik. Selanjutnya, karena kita sudah familiar dengan gagasan bahwa mekanisme jatuh sakit dan pembentukan gejala-gejala pada neurosis transferensi, jalur dari introversi ke regresi terkait dengan pembendungan libido objek, maka kita juga semakin mendekati gagasan tentang pembendungan libido ego dan dapat membawa gagasan ini ke dalam hubungannya dengan fenomena hipokondria dan parafrenia. Pada titik ini, keingintahuan kita tentu saja akan memunculkan pertanyaan, mengapa pembendungan libido pada ego ini dirasakan sebagai hal yang tidak menyenangkan? Saya harus memuaskan diri saya sendiri dengan jawaban bahwa ketidaksenangan itu merupakan ekspresi tingkat ketegangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, yang terjadi adalah kuantitas bidang pengalaman jasmania di sini, sebagaimana di tempat lain, sedang diubah menjadi kualitas psikis ketidaksenangan. Namun demikian, mungkin bahwa apa yang menentukan pembangkitan ketidaksenangan bukanlah ukuran absolut dari pengalaman jasmania, melainkan beberapa fungsi khusus dari ukuran absolut tersebut. Di sini kami bahkan berspekulasi untuk menyentuh pertanyaan, apa yang membuat hal ini benar-benar penting bagi kehidupan mental kita dalam melewati batas-batas narsisme dan untuk melekatkan libido pada objek. Jawaban yang mengikuti alur pemikiran kami sekali lagi akan menjadi kebutuhan yang muncul ketika kateksis ego terhadap libido melampaui jumlah tertentu. Egoisme yang kuat merupakan perlindungan terhadap jatuh sakit. Tetapi pada upaya terakhir, kita harus mulai mencintai agar tidak jatuh sakit, dan kita pasti akan jatuh sakit jika sebagai akibat dari frustrasi kita tidak mampu mencintai. Hal ini sedikit mengikuti garis-garis gambaran Heine tentang psikogenesis penciptaan. Kami mengakui peralatan mental kami sebagai alat pertama dan terkemuka yang dirancang untuk menguasai perihal eksitasi-eksitasi yang dapat dirasakan sebagai hal-hal yang mencemaskan atau memiliki efek-efek yang bersifat patogen. Mengerjakan hal-hal tersebut di pikiran benar-benar membantu dalam menguras rangsangan internal yang tidak mampu dilepaskan langsung keluar, atau untuk pengeluaran yang saat ini tidak diinginkan. Bagaimanapun juga dalam contoh yang pertama, itu merupakan masalah ketidakpedulian. Apakah proses internal ini dilakukan pada objek nyata atau pada objek imajiner? Perbedaannya tidak muncul sekarang, tetapi nanti, jika pengalihan libido ke objek tidak nyata atau introversi menyebabkannya terbendung. Pada parafrenia, megalomania memungkinkan terjadinya pengolahan kembali libido secara internal, yaitu yang telah kembali ke ego. Mungkin hanya ketika megalomania gagal, maka pembendungan libido pada ego menjadi patogen dan memicu proses pemulihan, di mana hal ini memberi kesan kepada kita sebagai sebuah penyakit. Di sini saya akan mencoba untuk menembus sedikit lebih jauh ke dalam mekanisme parafrenia dan akan menyatukan pandangan-pandangan yang menurut saya layak dipertimbangkan.
Perbedaan antara afektif parafrenia dengan neurosis transferensi menurut saya terdapat pada keadaan ketika seperti yang disebutkan sebelumnya. Libido yang dibebaskan oleh frustrasi tidak tetap melekat pada objek khayalan, tetapi ditarik kembali menuju ego. Karenanya, megalomania akan berhubungan dengan penguasaan psikis dari sejumlah libido yang akan datang, sehingga menjadi penyeimbang dari introversi terhadap fantasi-fantasi yang ditemukan pada neurosis transferensi. Kegagalan fungsi psikis ini memunculkan hipokondria dari parafrenia, dan hal ini homolog dengan neurosis ansietas transferensi. Kita tahu bahwa kecemasan ini dapat diatasi dengan perawatan psikis lebih lanjut, misalnya pada konversi, reaksi formasi, atau konstruksi pada proteksi, fobia-fobia. Proses penyesuaian pada parafrenia merupakan upaya restorasi di mana manifestasi yang mencolok dari penyakit tersebut merupakan hal yang wajar. Sejak parafrenia seringnya, jika tidak bisa disebut biasanya, menghasilkan hanya sebuah pemisahan parsial libido dari objek-objek. Kita dapat membedakan 3 kelompok fenomena gambaran klinis. 1. Kelompok yang mewakili apa yang tetap menjadi kondisi normal atau neurosis, atau fenomena residual. 2. Kelompok yang mewakili proses morbid atau pemisahan libido dari objek-objeknya, dan lebih lanjut megalomania, hipokondria, gangguan afektif, dan segala jenis regresi. 3. Kelompok yang mewakili pemulihan, di mana libido sekali lagi melekat pada objek-objek, sebagaimana histeria pada demensia precox atau parafrenia sebenarnya, atau neurosis obsesif pada paranoia. Kateksis libidinal baru ini berbeda dengan yang primer dalam hal permulaannya dari level lain dan keberadaannya di bawah kondisi-kondisi lainnya. Perbedaan antara neurosis transferensi yang ditimbulkan pada kasus kateksis libidinal jenis baru ini dengan formasi yang sesuai, di mana ego tersebut normal, seharusnya mampu memberikan kita wawasan terdalam tentang struktur kelengkapan mental kita. Cara ketiga di mana kita dapat mendekati pembahasan mengenai narsisme adalah dengan mengamati kehidupan erotis manusia dengan berbagai jenis diferensiasinya, baik pada pria maupun wanita. Sama seperti libido objek yang pada awalnya disembunyikan, libido ego dari pengamatan kita. Demikian juga sehubungan dengan pilihan objek dari bayi dan anak-anak yang sedang tumbuh. Yang pertama kali kami perhatikan adalah mereka mendapatkan objek-objek seksual mereka dari pengalaman kepuasan. Kepuasan seksual autoerotis yang dialami sehubungan dengan fungsi vital yang menjalankan tujuan pelestarian diri. Insting seksual pada awalnya melekat pada kepuasan insting ego. Hanya setelahnya mereka menjadi independen terhadap hal ini, dan bahkan kemudian kami menemukan indikasi bahwa pada perlekatan orisinal, faktanya orang-orang yang berkaitan dengan pemberian makan, perawatan, dan perlindungan anak menjadi objek seksual paling awal. Artinya sebagai permulaan adalah ibu atau pengganti ibunya. Meskipun begitu, bersamaan dengan tipe dan sumber pilihan objek ini yang dapat disebut sebagai tipe anaklisis atau perlekatan,
penelitian psikoanalitik telah mengungkapkan tipe yang kedua, di mana kami tidak siap menghadapi temuan tersebut. Kami telah menemukan, terutama tampak jelas pada orang-orang yang perkembangan libidinalnya telah mengalami gangguan, seperti orang dengan gangguan penyimpangan seksual dan homoseksual, bahwa pilihan objek cinta yang mereka pilih sebagai model selanjutnya bukan ibu mereka, tetapi diri mereka sendiri. Mereka dengan jelas mencari diri mereka sendiri sebagai objek cinta dan sedang menunjukkan jenis pilihan objek yang harus disebut sebagai narsistik. Pada pengamatan ini, kami memiliki alasan terkuat yang telah menuntun kami mengadopsi hipotesis narsisme. Meskipun begitu, kami belum menyimpulkan bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok yang dibedakan dengan jelas sesuai dengan pilihan objek mereka terhadap analitik atau terhadap tipe narsistik. Kami menganggap sebetulnya kedua jenis pilihan objek tersebut terbuka bagi setiap individu, meskipun dia mungkin menunjukkan preferensi terhadap yang satu atau yang lain. Kami berpendapat bahwa manusia pada awalnya memiliki dua objek seksual, dirinya sendiri dan wanita yang merawatnya. Dan dengan melakukan itu, kami berpostulat bahwa narsisme primer ada pada setiap orang, yang mungkin pada beberapa kasus memanifestasikan dirinya sendiri melalui cara yang mendominasi pilihan objeknya. Perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan kemudian menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar di antara keduanya berkenaan dengan pilihan objek mereka. Meskipun perbedaan-perbedaan ini tentu saja tidak universal, sesungguhnya tipe perlekatan objek cinta yang lengkap adalah karakteristik laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian seksual berlebih yang tampak jelas tidak diragukan lagi berasal dari narsisme orisinal si anak, dan dengan demikian berhubungan dengan pemindahan narsisme tersebut ke objek seksual. Penilaian berlebih terhadap seksualitas ini adalah asal-usul keadaan jatuh cinta yang ganjil, keadaan yang membuat kami berpikir tentang kompulsif neurotik, yang dengan demikian dapat dilacak dari adanya pemiskinan ego sehubungan dengan libido yang mendukung objek cinta. Sebuah jalur berbeda yang dianut oleh kebanyakan wanita, mungkin tipe yang paling murni dan paling sejati. Dengan terjadinya pubertas, yaitu pematangan organ seksual wanita yang sampai saat itu dalam kondisi latensi, tampaknya menyebabkan terjadinya intensifikasi narsisme asli, dan ini tidak menguntungkan bagi pengembangan pilihan objek sejati melalui penilaian terlebih terhadap seksualitas yang menyertainya. Wanita, terutama jika mereka tumbuh dengan penampilan yang baik, mengembangkan kepuasan diri yang mengkompensasi mereka untuk melakukan pembatasan hubungan sosial yang dibebankan pada mereka dalam hal pilihan objek. Sesungguhnya hanya diri mereka sendiri, yaitu seperti wanita yang mencinta dengan intensitas yang sebanding dengan intensitas cinta pria kepada mereka. Kebutuhan mereka tidak hanya terletak pada tujuan dari mereka mencintai, tetapi juga sebagai pihak yang dicintai. Dan orang yang memenuhi syarat ini adalah orang yang mendapat kemurahan hati mereka. Pentingnya tipe wanita ini untuk kehidupan erotis umat manusia dinilai sangat tinggi. Wanita seperti itu memiliki daya tarik terbesar bagi pria,
tidak hanya untuk alasan-alasan estetika, karena lazimnya mereka yang paling indah, tetapi juga karena kombinasi faktor-faktor psikologis yang menarik. Sepertinya tampak sangat jelas bahwa narsisme orang lain memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka yang telah meninggalkan bagian dari narsisme mereka sendiri dan sedang mencari objek cinta. Pesona seorang anak lelaki terletak pada luas jangkauan narsisismenya, kepuasan terhadap dirinya sendiri, dan tidak mudahnya ditaklukkan. Seperti halnya pesona binatang-binatang tertentu yang tampaknya tidak peduli dengan kita, seperti kucing dan binatang buas besar. Bahkan sesungguhnya, penjahat hebat dan humoris sebagaimana mereka digambarkan dalam literatur mendorong minat kita melalui konsistensi narsistik yang mereka kelola dengan cara selalu menjauhkan apapun yang akan melemahkan ego mereka. Hal ini membuat kita seolah-olah iri pada mereka yang mempertahankan kondisi pikirannya yang penuh dengan kebahagiaan. Prinsip libidinal yang tidak dapat disangkal bahwa kita sendiri juga memilikinya sebelum akhirnya kita abaikan. Akan tetapi, pesona hebat dari perempuan narsistik memiliki sisi kebalikannya. Sebagian besar ketidakpuasan kekasih, yaitu keraguan sang kekasih akan cinta wanita tersebut, dan sumber keluhan sang kekasih tentang sifatnya yang misterius berakar pada ketidaksesuaian antara tipe-tipe pilihan objek tersebut. Mungkin tidak pada tempatnya di sini untuk memberi jaminan bahwa deskripsi bentuk feminim dari kehidupan erotis ini bukan dikarenakan keinginan tendensius di pihak saya untuk menurunkan nilai wanita. Terlepas dari kenyataan bahwa hal tendensius sangat asing bagi saya mengetahui bahwa perkembangan dengan batas-batas yang berbeda ini berhubungan dengan diferensiasi fungsi-fungsi keseluruhan biologis yang sangat rumit. Lebih lanjut, saya akui bahwa ada cukup banyak wanita yang mencintai berdasarkan tipe maskulinitas dan juga pengembangan penilaian seksual berlebihan yang sesuai untuk tipe tersebut. Bahkan untuk para wanita narsis yang sikapnya tetap tenang terhadap para pria, ada jalan yang mengarahkan mereka ke cinta objek yang lengkap. Anak yang mereka kandung yang merupakan bagian dari tubuh mereka sendiri menghadapi mereka seperti objek asing, sehingga berawal dari narsisme milik mereka. Para wanita tersebut kemudian dapat memberikan cinta objek yang lengkap. Terdapat wanita-wanita lain yang tidak harus menunggu seorang anak untuk melangkah ke dalam pengembangan dari narsisme sekunder ke cinta objek. Sebelum pubertas, mereka merasa diri mereka maskulin dan mengembangkan beberapa tindakan-tindakan maskulin. Setelah kecenderungan ini diperpendek pada saat para wanita tersebut mencapai masa kedewasaan wanita, mereka masih mempertahankan kapasitas kerinduan akan cita-cita maskulin, yaitu sebuah impian yang sebenarnya merupakan peninggalan sifat kekanak-kanakan yang pernah mereka miliki sebelumnya. Apa yang telah saya katakan sejauh ini berdasarkan indikasi yang dapat disimpulkan dalam sebuah ringkasan singkat mengenai jalur-jalur yang mengarahkan kepada pemilihan objek. Seorang mungkin mencintai 1. Berdasarkan jenis narsistik. A. Dia sendiri saat ini seperti apa, yaitu dirinya sendiri. B. Dia sendiri di masa lalu seperti apa. C. Dirinya sendiri seperti yang diangankan.
D. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari dirinya sendiri. 2. Menurut jenis anaklisis atau perlekatan. A. Wanita yang memeliharanya. B. Pria yang melindunginya. Dan suksesi penggantian yang menggantikan mereka. Kasus inklusi C dari tipe pertama tidak dapat dijustifikasi hingga tahap selanjutnya dari diskusi ini. Pentingnya pilihan objek narsistik untuk homoseksualitas pada pria harus dipertimbangkan dalam pertautan yang lain. Narsisme primer pada anak-anak yang telah kami asumsikan dan yang membentuk salah satu dalil dari teori libido kami kurang mudah dipahami melalui pengamatan langsung dibanding mengkonfirmasinya dengan kesimpulan dari tempat lain. Jika kita melihat sikap orang tua yang penuh kasih sayang terhadap anak mereka, kita harus menyadari bahwa itu adalah kebangkitan dan reproduksi narsisme mereka sendiri yang sudah lama mereka tinggalkan. Petunjuk terpercaya yang dibentuk oleh penilaian berlebihan yang telah kita kenal sebagai stigma narsis dalam hal pemilihan objek mendominasi sikap emosional mereka. Dengan demikian, mereka berada di bawah tekanan untuk menganggap bahwa setiap kesempurnaan ada pada anak, di mana secara sadar tidak akan pernah melakukan hal tersebut, dan untuk menyembunyikan dan melupakan semua kekurangannya. Kebetulan, penolakan terhadap seksualitas anak-anak berkaitan dengan hal ini. Selain itu, mereka cenderung menjeda kebaikan hati anak dalam mendukung kinerja semua akuisisi budaya, di mana narsisme mereka sendiri dipaksakan untuk dihormati, dan terus memperbarui klaim hak istimewa atas nama si anak yang sudah lama mereka tinggalkan. Anak tersebut seharusnya memiliki kesempatan yang lebih baik daripada orang tuanya. Dia seharusnya tidak bergantung pada kebutuhan yang mereka akui sebagai hal yang terpenting dalam hidup. Penyakit, kematian, penolakan kenikmatan, pembatasan atas kehendaknya sendiri seharusnya tidak akan mengusik si anak. Hukum alam dan hukum sosial seharusnya ditiadakan demi kebaikannya. Sekali lagi, dia seharusnya benar-benar menjadi pusat dan inti dari penciptaan. Yang mulia bayi, seperti saat kita mengistimewakan diri sendiri, anak tersebut harus memenuhi impian orang tua yang tidak pernah tercapai. Anak laki-laki itu akan menjadi lelaki hebat dan pahlawan di posisi ayahnya, dan anak gadis harus menikahi seorang pangeran sebagai kompensasi yang tertunda bagi ibunya. Pada titik paling sensitif dalam sistem narsistik, yaitu keabadian ego, yang sangat sulit ditekan oleh kenyataan, rasa aman dicapai dengan berlindung kepada anak. Cinta orang tua yang begitu mengharukan, tetapi pada dasarnya begitu kekanak-kanakan, tidak lain adalah narsisme orang tua yang dilahirkan kembali dan diubah menjadi cinta objek. Hal ini mengungkapkan sifatnya awalnya dengan akurat.